Ketika dua raja jalanan dari dua dunia berbeda akhirnya bertemu, Tanah Abang berubah menjadi arena peperangan yang mengguncang seluruh kota. Hercules, legenda keras yang tak pernah tumbang di Jakarta, dipaksa berhadapan dengan Daeng Malik, Raja Makassar yang datang membawa harga diri dan nama besar negerinya. Pukulan mereka bukan sekadar adu tenaga, itu adalah benturan kehormatan, dendam, dan identitas. Namun ketika pertarungan berakhir dan darah telah mengering, belum ada yang tahu bahwa badai balas dendam dari Makassar sedang bergerak perlahan menuju Jakarta, hingga dua raja itu dipaksa memilih, terus saling menghancurkan, atau menghentikan perang yang bisa menelan banyak nyawa. Pasar Tanah Abang selalu hidup, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Suara kain diseret dari gudang, pedagang memanggil pelanggan pertama, dan aroma kopi panas mengisi lorong-lorong. Namun di antara hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang membuat keramaian mendadak tertata hanya dengan langkah kakinya. Ia adalah Hercules, raksasa yang sejak lama menjadi penjaga tak resmi dari pasar terbesar di Jakarta. Tubuhnya tinggi, bahunya seperti tembok, dan auranya membuat para perusuh memilih jalan lain sebelum sempat berniat macam-macam. Hercules berjalan pelan menyusuri lorong Blok A, ditemani deru angin pagi yang membawa debu tipis pasar. Mata para pedagang memantul padanya dengan rasa hormat sekaligus lega. Bagi mereka, kehadiran Hercules seperti benteng kokoh yang membuat setiap orang merasa aman. Ia jarang berbicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya kuat seperti palu yang menghantam baja. Dan meski terlihat keras, ia selalu memprioritaskan kedamaian sebelum kekerasan. Akan tetapi, menjadi penjaga wilayah sebesar Tanah Abang tidaklah mudah. Setiap hari, selalu ada yang ingin menguji batas. Pernah suatu kali kelompok preman luar mencoba mengambil alih distribusi barang pagi-pagi sekali. Tapi tanpa perlu banyak suara, Hercules muncul seperti badai. Tak ada teriakan, tak ada gertak. Hanya satu langkah maju, satu pukulan, dan semuanya berakhir dalam 1 menit. Mereka terkapar, sementara ia berdiri tenang, seakan angin pun segan menyentuhnya. Namun, kekuatan sebesar itu bukan tanpa beban. Malam hari, ketika pasar sepi dan hanya lampu-lampu redup yang tersisa, Hercules duduk seorang diri di atas gedung tua menghadap kota. Dari sana, ia memandangi lautan lampu yang tak pernah padam. Dalam diam, ia menyimpan kenangan kelam, masa lalu yang membuatnya memilih jalan kekuatan, masa lalu yang membentuknya menjadi benteng keras yang tak boleh runtuh, apapun yang terjadi. Rumor tentang dirinya menyebar dari pedagang kaki lima hingga ke telinga orang-orang yang tak pernah menginjakan kaki di Tanah Abang. Ada yang mengatakan Hercules pernah menghentikan 4 orang bersenjata hanya dengan tangan kosong. Ada yang bersumpah melihatnya tak tergores sedikit pun meski dipukul berkali-kali. Namun Hercules tak pernah mengakui apapun. Baginya, legenda bukan sesuatu yang ia kejar, itu hanyalah konsekuensi dari kerja keras menjaga wilayah yang ia anggap sebagai rumah. Meski demikian, selama beberapa hari terakhir, ada perasaan gelisah yang menghantui dirinya. Hercules tidak mudah dicemaskan, tetapi ia tahu instingnya tidak pernah salah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, sesuatu yang belum terlihat namun terasa mendekat. Setiap kali angin membawa aroma laut, pikirannya teringat pada rumor samar yang beredar, tentang seorang penguasa dari timur, seorang raja jalanan yang namanya setara dengan badai. Hercules berdiri di tengah pasar yang perlahan semakin ramai. Tatapannya tajam, menyapu seluruh blok seperti seorang komandan memeriksa bentengnya. Tapi bahkan di tengah lautan manusia itu, hawa asing terasa menyusup, seperti ancaman yang belum menampakkan wujud. Ia merasakan bahwa perjalanan hidupnya yang selama ini lurus dan mantap sedang bersiap memasuki babak baru. Dan pada hari itu, kabar itu akhirnya datang. Kabar yang bukan hanya mengguncang Tanah Abang, tetapi juga mengguncang hati Hercules. Sebuah nama dari timur, kuat, cepat, ganas, dan dihormati, Daeng Malik. Dua raja dalam satu tanah kekuasaan adalah pertanda badai. Dan badai itu baru saja menunjukkan ujung sayapnya. Saksikan penuh ketegangan dan keberanian dalam kisah heroik ini. Di Makassar, ribuan kilometer dari hiruk-pikuk Tanah Abang, sebuah pelabuhan tua bergetar oleh suara tongkang yang bersandar. Di antara kerumunan para pekerja, berdiri seorang pria bertubuh sedang namun memancarkan aura yang mampu membelah keramaian menjadi dua. Dialah Daeng Malik, penguasa pelabuhan timur, pemimpin yang reputasinya menggema sampai ke Jakarta. Gerakannya cepat, langkahnya mantap, dan sorot matanya tajam seperti nyala pisau bugis yang baru diasah.
Tidak seperti Hercules yang dikenal sebagai tembok kokoh, Daeng Malik adalah badai yang tak bisa diprediksi. Kecepatan dan kelincahannya membuat banyak orang percaya bahwa tubuhnya ringan seperti bayangan. Ia pernah melumpuhkan 3 orang bersenjata tanpa satu pun dari mereka sempat mengangkat senjata. Jurus-jurusnya adalah warisan leluhur, diwariskan dari tangan ayahnya yang dulu seorang pendekar pelaut. Dalam setiap gerakannya, selalu ada irama laut dan gemuruh gelombang yang menemani. Pelabuhan yang dipimpinnya bukan sekadar tempat bongkar muat barang, itu adalah wilayah yang ia lindungi dengan kehormatan. Di bawah kepemimpinannya, zona itu menjadi aman, disiplin, bahkan dihormati oleh kelompok-kelompok yang biasanya tak takut pada siapapun. Daeng Malik jarang tersenyum, namun ia sangat melindungi rakyat kecil. Baginya, seorang pemimpin tidak boleh membiarkan ketidakadilan berkembang walau hanya 1 inci. Namun ketenangan pelabuhan berubah ketika sebuah rumor tiba bersama kapal dari Jakarta. Kabar itu samar, membawa nama yang selama ini hanya ia dengar dari legenda pasar-pasar besar, Hercules, raksasa dari Tanah Abang. Para anak buahnya melaporkan bahwa rute barang Makassar-Jakarta sedang diawasi ketat, dan ada bisikan bahwa sang raksasa ingin memperluas pengaruhnya. Meski kabar itu belum pasti, bagi Daeng Malik, ancaman terhadap harga diri adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Malam itu, saat bulan terpantul di permukaan laut, Daeng Malik duduk sendirian di tepi dermaga. Angin laut berhembus membawa aroma garam yang pahit. Ia menatap jauh, seolah mencoba membaca masa depan di balik gelapnya ombak. Ia tahu benar bahwa 2 kekuatan besar yang saling curiga hanya akan berakhir pada satu hal, benturan. Dan sebagai seorang pemimpin, ia tak pernah lari dari benturan. Keesokan harinya, ia memanggil seluruh pengikut terdekatnya ke sebuah gudang tua yang ia jadikan ruang pertemuan. Suasana tegang memenuhi udara ketika ia berkata, "Kalau benar raksasa dari Tanah Abang ingin menyentuh wilayah kita, maka kita tidak boleh diam. Kehormatan lelaki Bugis tidak boleh diinjak siapapun." Kalimat itu seperti api yang berkobar, membakar semangat anak buahnya. Namun sebelum ia mengirim utusan, kabar baru sampai, ada pihak yang sepertinya sengaja menyebarkan isu ini. Laporan itu membuat Daeng Malik terdiam. Matanya menyipit, berpikir dalam-dalam. Ia bukan pemimpin yang ceroboh, ia tahu bahwa dunia Shadow War sering dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat yang mencari keuntungan dari pertikaian besar. Tapi walau demikian, namanya sudah disebut, dan itu cukup untuk memanggil amarahnya. Dengan langkah tegas, Daeng Malik akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan menunggu sampai rumor menjelma menjadi hinaan. Ia akan pergi ke Jakarta sendiri, menemui Hercules langsung, agar kehormatan 2 penguasa tidak ditentukan oleh bisikan orang-orang yang bermain di balik layar. Malam itu juga ia bersiap, karena perjalanan menuju Tanah Abang akan menjadi awal dari badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perjalanan Daeng Malik menuju Jakarta berlangsung tanpa banyak kata. Di dalam kabin kapal cepat yang membawanya menyeberangi lautan, pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Apakah benar Hercules ingin mengganggu jalur distribusi? Atau ada dalang lain yang sedang bermain? Ombak mengguncang lambung kapal, namun hati Daeng Malik jauh lebih bergejolak. Ia tahu tujuan utamanya, mencari kebenaran, sekaligus mempertahankan kehormatan wilayah timur yang ia pimpin. Di Tanah Abang, Hercules berdiri di atap gedung tua memandang langit yang kelabu. Angin membawa suara-suara pasar yang mulai sibuk, namun telinganya menangkap sesuatu yang lain, hening yang tak biasa. Sejak kabar tentang Daeng Malik tersebar, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu tiba-tiba, terlalu rapi, terlalu tepat untuk memicu perang antara 2 penguasa besar. Firasatnya mengatakan bahwa ada yang menunggunya untuk melakukan kesalahan. Di tengah kebingungan itu, sebuah laporan datang dari salah satu anak buah Hercules. "Bang, ada yang menyebar kabar di wilayah bawah. Katanya, orang timur mau rebut pasar." Hercules mengerutkan kening. Tidak pernah sekalipun ia berniat memperluas wilayah. Ia menjaga Tanah Abang, bukan menaklukkan kota lain. Namun rumor itu beredar terlalu cepat, seolah seseorang sengaja meniupkan api ke dalam tumpukan jerami kering. Sementara itu, Daeng Malik tiba di Jakarta dengan langkah yang mantap. Ia tidak membawa banyak orang, hanya 3 orang kepercayaannya, karena ia tidak suka membuat kekacauan di wilayah orang lain tanpa alasan kuat. Saat kakinya menapaki terminal pelabuhan Sunda Kelapa, seluruh sorot mata orang-orang yang melihatnya berubah. Ada ketegasan dalam gerakannya, ada bahaya dalam diamnya.
Ia berjalan perlahan, namun setiap langkahnya seperti peringatan bagi siapapun yang mencoba menghalangi. Di sebuah tempat tersembunyi, jauh dari mata para pedagang dan penguasa wilayah, ada 3 pria asing yang diam-diam memperhatikan perkembangan itu. Mereka adalah dalang yang mengadu 2 raja preman besar. Senyum licik terlukis di wajah mereka ketika mereka melihat rencana awal mulai berhasil. Biar mereka saling hantam, kita ambil semua jalurnya setelah itu, bisik salah satu dari mereka sambil menatap peta distribusi barang Jakarta Makassar. Kericuhan kecil mulai terasa di wilayah pasar. Orang-orang mulai berbisik tentang kedatangan sosok dari timur. Ada yang berkata Daeng Malik datang membawa puluhan orang. Ada yang percaya ia ingin menantang Hercules langsung di tengah pasar. Rumor berkembang seperti angin puyuh, membuat suasana yang tadinya tenang berubah penuh ketegangan. Hercules mendengarnya sambil mengepalkan tangan, ia benci ketidakpastian, tapi ia tak akan membiarkan wilayahnya panik. Pada sore hari, saat matahari tenggelam dan bayang-bayang memanjang di antara lorong-lorong pasar, Hercules membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan rumor mengatur jalannya. Jika Daeng Malik benar-benar datang untuk menantangnya, ia akan hadapi. Tapi jika kedatangannya hanya disalahartikan, maka sesuatu harus dibuktikan. Ia harus bertemu langsung dengan Raja Timur itu sebelum api semakin membesar. Namun ketika malam turun, kabar itu akhirnya sampai. Bang, Daeng Malik sudah masuk kota. Dan dia sedang mencari Lu. Suara anak buahnya itu membuat udara tiba-tiba terasa berat. Hercules menatap jauh ke gelapnya malam, tahu bahwa pertemuan tak terhindarkan telah dimulai. Bara yang selama ini padam, kini mulai menyala. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menahan napas. Awan gelap menggantung rendah di atas gedung-gedung tua Tanah Abang. Ketika Hercules berdiri di depan markas kecilnya, ditemani beberapa orang kepercayaan. Di tangan salah satu anak buahnya, secarik kertas lusuh diletakkan dengan hormat. Bang, ini dititipkan orang timur tadi. Katanya dari Daeng Malik sendiri. Hercules mengambil kertas itu tanpa ekspresi, namun dada raksasanya bergetar halus. Ia tahu pesan itu bukan sekadar kata-kata, ini adalah titah kehormatan seorang penguasa. Saat kertas itu dibuka, tulisan tangan yang tegas dan tajam terlihat jelas. Saya datang bukan untuk sembunyi. Jika Hercules ingin menyentuh wilayah timur, saya menunggu. Datang dan buktikan. Hercules menghela napas panjang, bukan marah, bukan takut, tetapi kecewa. Semua ini berakar dari rumor, dari bisikan kotor yang memaksa 2 raja besar untuk saling menatap sebagai musuh. Namun ia tahu betul satu hal, seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan tantangan yang menyangkut kehormatan. Sementara itu, di sebuah wisma tua dekat pelabuhan, Daeng Malik duduk bersila di lantai kayu bersama 3 orang kepercayaannya. Ia baru saja mengirim pesan itu, dan meski wajahnya tampak tenang, hatinya sedang bergolak. Ia tidak datang untuk mencari perang, tetapi rumor yang beredar telah menyudutkannya. Baginya, membiarkan nama baiknya diinjak sama saja dengan menyerahkan seluruh wilayah timur pada kehancuran. Diam bagi seorang pemimpin adalah kelemahan, dan kelemahan adalah undangan bagi bencana. Di Tanah Abang, Hercules menatap jauh ke ujung lorong pasar. Satu hal yang ia benci adalah konflik yang tidak perlu. Selama ini ia menjaga stabilitas dengan kekuatan dan ketenangan. Tapi kini, kedamaian wilayahnya diguncang oleh rumor dan provokasi. Kalau dia datang untuk cari kejelasan, seharusnya dia bicara. Bukan tantang-tantangan begini, gumam Hercules dengan rahang mengeras. Namun ia tahu Daeng Malik tidak salah, yang salah adalah dalang yang belum terlihat. Tegangan meningkat ketika kabar isi pesan itu menyebar diam-diam. Para pedagang mulai berbisik, mengira 2 raksasa jalanan akan bentrok dalam waktu dekat. Beberapa preman kecil justru terlihat gelisah, takut menjadi korban di tengah badai yang sedang tumbuh. Namun bagi para pengikut Hercules, kedatangan Daeng Malik adalah bukti bahwa legenda pemimpin mereka akan diuji. Mereka bersiap, meski Hercules sendiri masih bergulat dengan pikirannya. Di balik semua itu, 3 pria asing yang menjadi dalang pertikaian terus mengawasi dari kejauhan. Mereka tersenyum puas melihat api semakin membesar. Biarkan 2 raja itu saling bantai, ucap salah satu dari mereka sambil menyeruput kopi murahan. Besok, jalur utara dan selatan akan kosong. Kita kuasai semua. Mereka tidak tahu bahwa permainan mereka telah menarik perhatian 2 pemimpin yang jauh lebih cerdas daripada yang mereka bayangkan. Akhirnya, Hercules mengirim balasan. Ia memanggil utusannya,
menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh ketegasan. Sampaikan pada Daeng Malik, aku tidak lari dari siapapun. Tapi aku juga tidak cari perang. Kalau dia mau bicara, aku hadapi. Kalau dia mau bertarung, aku siap. Kalimat itu meluncur pelan, namun tajam seperti belati. Pesan itu bukan hanya jawaban, itu adalah deklarasi bahwa ia siap bertanggung jawab atas nama Tanah Abang. Dan ketika pesan itu sampai ke tangan Daeng Malik, pria timur itu menutup matanya sejenak. Ia bisa merasakan niat jujur di balik kata-kata Hercules. Namun dalam dunia para penguasa jalanan, niat baik seringkali tenggelam oleh fitnah. Malam itu, ia berdiri, menatap langit Jakarta yang gelap. Kalau memang harus bertemu, maka kita akan bertemu, katanya lirih. Dua raja, dua takdir, dua kehormatan, dan keduanya mulai melangkah menuju satu titik yang tak bisa dihindari. Fajar baru saja merayap di antara gedung-gedung besar Tanah Abang ketika udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Hercules berdiri di tengah lapangan kosong belakang pasar, tempat yang selama ini jarang disentuh orang. Disinilah ia memilih untuk bertemu Daeng Malik, wilayah netral, tanpa pengikut, tanpa sorotan. Hanya tanah lapang, angin pagi, dan dua pemimpin yang membawa nama besar masing-masing. Hercules menarik napas panjang, merasakan dinginnya udara menusuk dadanya. Hari ini, dunia akan mengetahui apakah kedatangan Daeng Malik membawa perdamaian, atau mulai dari sebuah perang. Di ujung jalan, langkah kaki terdengar pelan namun mantap. Daeng Malik muncul dari balik bayangan bangunan tua, ditemani dua pengikut setianya. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa pameran kekuatan. Hanya dirinya, tegak, dingin, dan penuh ketenangan yang berbahaya. Mata Daeng Malik menatap lurus ke arah Hercules, dan seketika udara di antara mereka bergetar. Dua raja akhirnya saling berhadapan, dan dunia seperti berhenti bergerak. Keduanya berdiri sekitar 5 meter terpisah. Tidak ada kata-kata, tidak ada salam, hanya tatapan yang mengukur satu sama lain. Bagi Hercules, Daeng Malik bukan sekadar sosok yang datang dari timur, ia adalah badai yang bisa merobek keseimbangan Tanah Abang. Bagi Daeng Malik, Hercules adalah gunung besar yang tidak bisa didorong begitu saja. Pertemuan ini bukan sekadar fisik, ini adalah pertemuan dua legenda yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Hercules akhirnya membuka suara. Gue nggak pernah sentuh wilayah timur. Bukan gaya gue rebut tanah orang. Suaranya berat, namun jujur. Daeng Malik menatapnya lama, mencari tanda-tanda kebohongan di wajah raksasa itu. Namun ia tidak menemukannya. Dengan nada rendah, ia menjawab, kalau begitu, kenapa nama gue dipakai buat nyebarin kabar buruk? Kenapa kapal-kapal gue dicegat? Ada tangan kotor yang main di antara kita. Hercules mengangguk pelan. Itu yang selama ini ia curigai. Ada orang yang mau bikin kita saling hantam, katanya. Kalau kita jatuh, mereka ambil jalur kita semua. Daeng Malik menunduk sebentar, menyadari bahwa kalimat itu sama dengan yang ia rasakan sejak awal. Dua pemimpin itu mulai menyadari bahwa mereka bukan musuh, melainkan korban dari skenario yang disusun rapi oleh pihak ketiga. Namun sebelum pembicaraan itu semakin dalam, tiga bayangan muncul di atap gedung tua di samping lapangan. Mereka adalah dalang dari semua ini. Salah satu dari mereka mengangkat sniper rakitan, menargetkan Daeng Malik terlebih dahulu. Biarkan mereka saling tuduh, bisiknya sinis. Tapi mereka tidak tahu bahwa Hercules memiliki pendengaran yang tajam, dan instingnya langsung menyuruhnya menoleh ke atas. Dalam 1 detik, semuanya terjadi bersamaan. Hercules mendorong Daeng Malik ke samping, menghindari tembakan pertama yang meletus keras dan menghantam tanah. Daeng Malik langsung bangkit, refleksnya secepat kilat. Ini jebakan, teriaknya. Kedua raja preman itu kini berdiri berdampingan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua kekuatan besar yang dipaksa melawan ancaman yang sama. Lapangan yang tadinya sunyi berubah menjadi medan yang membara. Para dalang yang mengintai dari atas gedung mulai panik ketika melihat dua raksasa itu tidak saling menyerang, melainkan bersatu menghadapi ancaman mereka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Hercules dan Daeng Malik berdiri sebagai sekutu dalam situasi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hercules tidak menyangka bahwa Daeng Malik masih mampu berdiri tegak setelah hantaman darinya. Lelaki Makassar itu bangkit pelan-pelan, wajahnya penuh luka, tetapi senyum tipis muncul seperti mengejek. Para anak buah Hercules yang tadinya yakin kemenangan sudah di tangan, kini terdiam seperti melihat bayangan bencana.
Angin malam menyentuh kulit mereka, namun hawa panas dari dua raja preman itu terus memanas, seolah pertarungan baru saja dimulai. Daeng Malik mengepalkan tangan, dan untuk pertama kalinya Hercules merasakan getaran halus yang tidak pernah muncul sebelumnya, getaran dari lawan yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi memiliki tekad yang tidak bisa dipatahkan. "Kau pikir Tanah Abang cuma milikmu, Ko?" ujar Daeng Malik dengan napas berat. Tanpa menunggu jawaban, ia menghantam dada Hercules dengan pukulan keras yang membuat sang raja preman terhuyung dua langkah ke belakang. Sorak para pedagang yang bersembunyi kembali meletup ketakutan melihat Hercules, sosok tak tertandingi di Tanah Abang, dipukul mundur. Anak buahnya spontan ingin maju membantu, tetapi Hercules mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Mundur, ini urusan gua," teriaknya. Ia menatap Daeng Malik dengan campuran rasa kagum dan marah. Tidak banyak orang mampu memaksanya mundur sepanjang hidupnya. Daeng Malik tidak berhenti. Ia melaju dengan kecepatan yang tidak sepadan dengan tubuhnya yang besar. Siku kerasnya menghantam rahang Hercules, membuat Raja Preman Jakarta itu merasakan dentuman yang membuat telinganya berdenging. Namun Hercules bukan sosok yang bisa dibiarkan diserang tanpa balasan. Ia membalas dengan tendangan putar yang menghajar tulang rusuk Daeng Malik hingga tubuh lawannya terpental mengenai tumpukan karung bawang. Udara berubah sunyi. Kedua tokoh itu mulai berdiri kembali, sama-sama berdarah, sama-sama terengah. Pertarungan yang tadinya hanya adu kekuatan kini berubah menjadi ajang pembuktian harga diri. Mata mereka saling mengunci tanpa berkedip, dua raja dari dua wilayah berbeda, mempertaruhkan kehormatan yang tidak boleh dicemarkan. Hercules melangkah maju, kali ini dengan fokus penuh. Ia tak lagi terburu-buru seperti sebelumnya, ini bukan sekadar duel cepat, tetapi duel yang menentukan siapa yang layak disebut raja sebenarnya. "Gua akhiri sekarang," ucapnya pelan namun tegas. Tangan kanannya terangkat, siap melancarkan serangan yang bisa mematahkan pertahanan siapapun. Namun sebelum pukulan itu melayang, Daeng Malik menepuk dada sendiri, menantang tanpa rasa takut. "Ayo, tunjukkan, biar kita lihat siapa yang pantas disebut raja." Kata-katanya menggema seperti petir dalam malam yang bising. Ia berdiri mantap, meski darah menetes dari dagunya. Hercules maju dengan kecepatan yang mengejutkan, dan begitu ia melepaskan pukulan pamungkas, Daeng Malik tidak menghindar. Ia menahan, memutar tubuh, dan membalas dengan serangan balasan yang sangat cepat, sebuah pukulan yang membuat lahan pertarungan kembali terbelah, membawa keduanya dalam hantaman keras yang membuat para penonton menjerit ngeri. Pertarungan itu kini mencapai titik puncak, pertarungan yang bukan lagi soal wilayah, tetapi soal siapa yang pantas ditakuti, dihormati, dan dikenang sebagai legenda hidup di jalanan Indonesia. Benturan pukulan pamungkas itu menggema keras, seperti dua batu besar saling bertabrakan. Orang-orang yang menonton dari kejauhan refleks menutup telinga, sementara debu berterbangan ke udara. Hercules dan Daeng Malik sama-sama terpental mundur beberapa langkah, kaki mereka menggores aspal seolah tanah tidak mampu menahan hantaman kekuatan dua raksasa jalanan itu. Udara menjadi panas, seolah pertarungan ini tak hanya melukai tubuh, tapi juga mengguncang harga diri mereka. Hercules mencoba menstabilkan napas, namun dadanya terasa seperti dihantam palu godam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan rasa sakit yang bukan sekadar luka fisik, melainkan tamparan bahwa ada seseorang di luar sana yang benar-benar bisa membuatnya kewalahan. Namun ia tidak boleh terjatuh. Bagi Hercules, kejatuhan di hadapan banyak pasang mata sama saja dengan kehilangan tahtanya sebagai Raja Preman Tanah Abang. Daeng Malik juga dalam kondisi tidak lebih baik. Kedua lututnya gemetar, dan ia menahan diri agar tidak tersungkur. Namun ia tersenyum, senyum tipis yang bukan karena kemenangan, melainkan kepuasan bahwa perjalanannya jauh dari Makassar ke Jakarta akhirnya mengantarkannya pada pertarungan yang sepadan. "Ko kuat, tapi saya tidak datang untuk kalah," gumamnya dengan suara parau. Di antara debu yang mulai turun, Hercules kembali maju. Kali ini langkahnya lebih berat, namun matanya semakin tajam. Ia tidak lagi hanya melihat Daeng Malik sebagai perusuh wilayahnya, tetapi sebagai lawan sejati yang layak diberi penghormatan dalam bentuk yang paling brutal, pertarungan tanpa ampun. "Gua respect sama lo, tapi ini Tanah Abang. Gua nggak bisa kalah di sini," ucap Hercules, suaranya dalam dan bergetar. Daeng Malik merespons dengan mengangkat kedua tangannya, siap kembali bertarung meski tubuhnya hampir ambruk. "Di Makassar, Nah bilang, kalau mau jadi raja, jangan takut jatuh.
Takutlah kalau tidak bangkit. Kata-katanya tajam, menembus kesunyian malam seperti pedang yang ditarik dari sarungnya. Ia maju, menyerang dengan visi terakhir, bahwa kemenangan harus dicari dengan segenap sisa tenaga. Pertarungan kembali meledak. Keduanya saling bertukar pukulan tanpa menahan, tanpa strategi, hanya mengandalkan kekuatan murni yang lahir dari tekad dan ego yang tak mau dipatahkan. Setiap hantaman terdengar seperti dentuman drum perang. Darah mulai menetes dari bibir Hercules, sementara Daeng Malik merasakan penglihatannya mulai berbayang. Namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda menyerah. Ketika duel semakin sengit, anak buah dari kedua belah pihak mulai gelisah. Mereka melihat pemimpin masing-masing berada dalam kondisi kritis. Namun tidak ada yang berani melerai. Mereka tahu, menyentuh dua raja itu di tengah duel berarti menginjak kehormatan mereka, dan konsekuensinya bisa lebih mengerikan daripada kematian. Mereka hanya bisa menyaksikan, menggigit bibir, menahan napas, berharap salah satu dari keduanya mampu berdiri sedikit lebih lama. Pada akhirnya, sebuah pukulan kombinasi dari Hercules, yang mengguncang tubuh Daeng Malik hingga terpental menabrak dinding kios, menjadi pemicu lengahnya sang Raja Makassar. Namun ketika Hercules hendak menyusul untuk memberi pukulan penutup, Daeng Malik tiba-tiba mengangkat kepala, matanya merah penuh amarah dan keberanian terakhir. Ia bersiap melancarkan serangan balasan yang bisa mengubah arah pertarungan lagi. Pertarungan itu belum selesai, namun keduanya kini tahu, siapapun yang jatuh setelah ini, tak akan bangun lagi tanpa kehilangan seluruh kehormatannya. Daeng Malik bangkit dari reruntuhan kios dengan langkah pincang, namun sorot matanya berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk para penonton meremang. Ada api terakhir yang menyala dari dalam dirinya, api seorang raja yang menolak namanya dipadamkan, meski tubuhnya hampir runtuh. Nafasnya tersengal, tapi tinjunya kembali mengeras. Hercules yang maju dengan keyakinan menang tiba-tiba terhenti melihat perubahan aura lawannya. Tanpa aba-aba, Daeng Malik menerjang. Pukulan pertamanya menghantam rahang Hercules begitu keras hingga sang Raja Tanah Abang terhuyung. Pukulan kedua menyusul lebih cepat dari yang seharusnya mampu dilakukan tubuh yang sudah penuh luka itu. Suara dentuman terdengar ketika siku Daeng Malik mengenai pelipis Hercules, membuat Raja Preman itu mundur beberapa langkah dengan pandangan bergetar. Para saksi menahan teriakan, mereka melihat sesuatu yang tak pernah terbayangkan, Hercules, sang legenda, dipaksa mundur 2 kali berturut-turut. Namun Daeng Malik tahu waktunya tidak banyak. Setiap gerakan membuat penglihatannya berkunang-kunang, setiap napas terasa seperti ditusuk dari dalam. Tapi itulah harga dari menjadi raja, ia harus melampiaskan seluruh sisa kekuatan, atau mati tanpa nama. Dengan teriakan parau, ia melompat ke depan dan melepaskan kombinasi pukulan yang memukul dada Hercules, bahu, dan akhirnya rahangnya. Hercules terhempas ke samping, menabrak gerobak besi hingga suara bergetar memenuhi udara malam. Untuk sesaat, Tanah Abang sunyi. Anak buah Hercules ketakutan, sementara para pedagang memegang kepala, tidak percaya bahwa pertarungan ini kini benar-benar seimbang meski tubuh Daeng Malik hampir runtuh. Sementara itu, Hercules mengusap bibirnya dan melihat darah menetes ke lantai. Ia menatapnya sejenak, seakan membaca pesan dari darah itu, bahwa lawan di depannya bukan sekadar pengacau wilayah, melainkan seorang raja yang pantas dihormati. Hercules bangkit perlahan, lebih berat daripada sebelumnya. Tulang-tulangnya seperti retak, tubuhnya goyah, tetapi ada kobaran lain dalam dirinya, kobaran yang hanya muncul ketika harga diri dipertaruhkan sampai derajat terakhir. Ia menatap Daeng Malik yang masih berdiri meski lututnya gemetar hebat. "Lo kuat, tapi gua belum selesai," ucap Hercules dengan suara rendah, hampir seperti geraman binatang yang terluka. Daeng Malik terkekeh lemah, darah menetes dari sudut bibirnya. "Bagus, karena saya juga belum siap tumbang." Ia menegakkan tubuh, meski jelas itu menyiksa dirinya. Di antara mereka, udara seakan membeku. Tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi hitungan. Yang tersisa hanyalah dua raja yang berdiri dengan kehormatan di ambang batas, masing-masing siap melakukan pukulan terakhir yang menentukan masa depan mereka. Keduanya bergerak pada saat yang sama, sebuah momen yang membuat waktu seolah melambat. Hercules melompat maju dengan seluruh tenaga yang masih tersisa, sementara Daeng Malik mengayunkan pukulan balasan dengan tenaga terakhir dari jiwanya. Dua kekuatan terakhir itu bertabrakan di tengah jalan, menghasilkan suara yang lebih menyerupai ledakan daripada pukulan biasa. Cahaya lampu kios bergetar, beberapa bahkan mati seketika.
Ketika debu mulai turun dan suara dentuman memudar, kedua raja itu terdiam di posisi mereka, tidak bergerak. Penonton terpaku, jantung mereka berdetak tidak beraturan. Tidak ada yang tahu siapa yang tumbang, dan siapa yang masih berdiri sebagai raja. Debu perlahan turun, mengendap di atas tanah yang retak oleh pertarungan dua raja preman itu. Para penonton menahan napas, tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Di tengah asap tipis dan cahaya lampu kios yang berkelip, siluet Hercules dan Daeng Malik berdiri membatu seperti dua patung yang dipahat dari amarah dan kehormatan. Tetapi perlahan, salah satu tubuh mulai goyah. Daeng Malik menggigit bibirnya hingga darah mengalir, berusaha memaksa tubuhnya tetap tegak. Namun lututnya bergetar terlalu keras, pandangannya semakin gelap. Ia memaksakan satu langkah ke depan, tetapi tubuhnya menolak. Tiba-tiba, seperti pohon tua yang diterpa angin besar, Daeng Malik jatuh berlutut. Tangan kirinya mencoba bertumpu di tanah, namun kekuatan itu sudah hilang dari dirinya. Dunia di sekelilingnya berputar, Hercules pun tidak dalam kondisi baik. Tubuhnya juga gemetar, napasnya tersengal-sengal seperti api besar yang hampir padam. Tapi ia masih berdiri, meski hanya bertahan karena tekad yang lebih keras dari baja. Matanya nyaris tertutup, namun ia bisa melihat Daeng Malik yang tersungkur di hadapannya. Hercules melangkah satu kali, hanya satu kali, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan siapa yang lebih dulu roboh. Sorakan tertahan pecah di antara anak buah Hercules, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka tahu Hercules masih berada di antara sadar dan jatuh pingsan. Namun melihat rajanya masih berdiri sementara lawan tersungkur, itu cukup untuk mengguncang malam Tanah Abang. Sementara itu, anak buah Daeng Malik terlihat gemetar, sebagian ingin maju, tetapi tidak berani karena raja mereka sendiri tidak memberi izin. Daeng Malik mengangkat wajahnya sekuat tenaga. Meski penglihatannya kabur, ia bisa melihat Hercules yang masih tegak di hadapannya. Bibirnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia menerima kenyataan pahit namun terhormat. "Ko, kuat Ji, luar biasa," gumamnya lirih. Kata-kata itu meluncur seperti pengakuan antar dua raja yang saling menghormati meski saling menghancurkan. Hercules menghembuskan napas panjang, suaranya berat dan parau. "Lo juga, gua akui. Kalau lo datang buat nyari raja, lo tadi hampir jadi satu." Ia berbicara tanpa nada meremehkan, hanya pengakuan dari satu legenda kepada legenda lainnya yang lahir dari jalanan. Ia tahu, kemenangan yang ia genggam bukan kemenangan mudah, itu kemenangan yang ia dapat dengan mempertaruhkan seluruh dirinya. Daeng Malik akhirnya jatuh sepenuhnya, tubuhnya terdorong oleh gravitasi dan kelelahan yang tak bisa dilawan. Anak buahnya langsung maju, menangkap tubuh rajanya yang hampir tak sadarkan diri. Meski kalah, wajah Daeng Malik tersenyum tipis, senyum seorang pejuang yang telah menghabiskan seluruh tenaga tanpa berkhianat pada harga diri. Hercules melihatnya di bawah menjauh, dan hanya setelah itu lututnya sendiri mulai gemetar. Ia hampir terjatuh, namun dua anak buahnya cepat-cepat menopangnya. Malam itu, Tanah Abang menyaksikan duel yang tidak akan dilupakan siapapun, duel dua raja yang bertarung bukan untuk uang, bukan untuk wilayah, tetapi untuk kehormatan yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di sisi gelap jalanan. Pertarungan selesai, namun legenda keduanya baru saja lahir. Kabar tentang tumbangnya Daeng Malik di Tanah Abang menyebar lebih cepat dari angin laut yang menerpa pantai Losari. Di Makassar, para loyalis Daeng Malik tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagi mereka, Daeng Malik bukan sekadar raja preman, ia adalah simbol kebanggaan, pemimpin yang mempersatukan banyak wilayah dan memberi perlindungan bagi orang-orang kecil. Mendengar rajanya kalah, amarah langsung menggelegak. Beberapa di antara mereka bersumpah akan membalas kekalahan itu tanpa menunggu perintah. Namun di antara semua yang marah, ada satu sosok yang diam, Daeng Ranu, tangan kanan Daeng Malik yang paling ditakuti. Tubuhnya berotot, wajahnya keras, dan suaranya pelan namun mematikan. Ketika mendengar kabar bahwa Daeng Malik kalah tetapi tidak mati, hanya ia yang tersenyum tipis. "Kalau dia kalah, berarti lawannya bukan orang sembarangan," ucapnya sambil menyalakan rokok. Tetapi di balik ketenangannya, api dendam perlahan menyala. Sementara itu, di Jakarta, Hercules masih terbaring di ruangan belakang salah satu kios yang ia lindungi. Tubuhnya penuh perban, napasnya berat, tetapi ia tetap sadar. Meski menang, kondisi tubuhnya tidak jauh lebih baik dari Daeng Malik. Anak buahnya menjaga dengan ketat,
khawatir serangan balasan akan datang kapan saja. Namun Hercules hanya mengangkat tangan, meminta mereka tidak panik. "Gua nggak perang sama Makassar, gua cuma nyelesain masalah sama Malik," katanya. Malam itu, di kamar perawatan sederhana, Hercules merenung. Pertarungan itu menghancurkan banyak hal, kios-kios rusak, pedagang ketakutan, dan nama Tanah Abang kembali tercoreng. Meski menang, ia tahu kejadian ini tidak akan berhenti begitu saja. Di jalanan, tidak ada akhir yang benar-benar selesai. Setiap kemenangan adalah undangan bagi musuh baru untuk datang. Hercules menatap langit-langit, bertanya dalam hati berapa banyak lagi pertarungan yang harus ia jalani agar kedamaian bisa bertahan sebentar saja. Di Makassar, Daeng Malik akhirnya sadar dari pingsan panjangnya. Ia terbaring di rumah panggung tua milik keluarganya. Rebahannya berat, tetapi matanya perlahan terbuka. Orang-orang di sekelilingnya menangis lega, sementara Daeng Malik hanya menggerakkan kepala dan meminta semua orang tenang. Ia ingin berbicara dengan Daeng Ranu, orang paling ia percaya. Ketika Ranu datang, Malik hanya berkata pelan, "Jangan cari masalah, saya yang salah karena pergi sendiri." Namun Ranu menggeleng, matanya merah menahan emosi. "Bang, harga diri kita diinjak-injak. Orang Makassar tidak tinggal diam." Daeng Malik mengangkat tangan lemah, tetapi tegas. "Jangan bikin perang baru." Tetapi ia tahu, kata-katanya tidak akan sepenuhnya didengar. Dendam di Makassar sudah terlanjur membara. Di Jakarta, malam yang sama terasa lebih lengang dari biasanya. Anak buah Hercules memberikan laporan bahwa beberapa orang asing terlihat berkeliaran di sekitar pasar. Hercules tersenyum tipis. "Gua baru berdiri sehari, udah ada tamu." Ia mencoba bangkit, namun rasa sakit menghantam seluruh tubuhnya. Meski begitu, tekadnya tidak padam. Ia tahu, ketika dua raja bertarung, dunia di sekitar mereka tidak pernah kembali tenang. Pertarungan antara Hercules dan Daeng Malik mungkin sudah selesai. Tapi badai yang ditinggalkannya baru akan dimulai. Hercules akhirnya mampu berdiri setelah 2 hari terkapar. Meski tubuhnya masih penuh perban, ia memaksa berjalan keluar kios dan menghirup udara malam Tanah Abang. Di kejauhan, lampu-lampu toko mulai dinyalakan kembali oleh para pedagang. Meski pertarungan besar telah membuat pasar itu porak-poranda, kehidupan perlahan kembali berdenyut. Hercules menghela napas berat, menyadari bahwa betapapun kuatnya ia, dampak dari pertarungannya jauh lebih besar dari luka di tubuhnya sendiri. Di Makassar, Daeng Malik duduk di depan rumah panggung, memandang laut jauh di ujung horizon. Meski masih lemah, ia memaksa tubuhnya bangkit, berjalan sambil menahan rasa sakit. Ia mengingat kembali setiap pukulan, setiap langkah, dan setiap detik dari pertarungannya melawan Hercules. Tetapi yang paling membekas bukan kekalahan itu, melainkan rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya terhadap Raja Tanah Abang tersebut. "Dia tidak menghina kita," katanya pelan kepada Daeng Ranu. "Tidak ada yang harus dibalas." Tapi Makassar sudah panas. Beberapa kelompok mulai bersiap berangkat ke Jakarta tanpa perintah. Mereka ingin menuntut balas atas kekalahan Malik. Mengetahui hal itu, Malik mengumpulkan mereka semua di bawah pohon besar tempat ia dulu dilatih silat oleh ayahnya. Dengan suara yang meski parau namun tegas, ia berkata, "Kalau kalian pergi balas dendam, itu bukan perang saya lagi. Itu kebodohan. Ini harga diriku, bukan harga diri kalian." Kata-katanya menamparkan seluruh kerumunan, membuat mereka menunduk diam. Sementara itu, Hercules menerima kabar bahwa rombongan Makassar bersiap datang. Anak buahnya panik, beberapa bahkan mulai mempersenjatai diri. Namun Hercules menegakkan tubuh, meski masih sakit luar biasa. "Gua nggak mau Tanah Abang jadi kuburan orang-orang yang nggak punya salah," ucapnya tegas. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menahan diri dan tidak memicu keributan. Baginya, kemenangan sejati bukan ketika lawan jatuh, tetapi ketika masalah berhenti tumbuh. Setelah beberapa hari dipenuhi ketegangan, sebuah kabar mengejutkan datang. Daeng Malik sendiri tiba di Jakarta, ditemani hanya oleh Daeng Ranu dan 2 orang kepercayaannya. Tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Ia datang sebagai seorang raja, yang siap menutup perang, bukan membuka yang baru. Kedatangannya membuat seluruh Tanah Abang hening, seolah badai kedua akan segera menghantam. Hercules menyambutnya di tengah pasar yang masih menyisakan jejak pertarungan mereka. Ketika keduanya saling menatap, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, yang ada hanyalah 2 pria yang telah saling menguji batas hidup masing-masing. Daeng Malik mengangkat tangan sebagai tanda damai.
Hercules mengangguk pelan, menerima isyarat itu dengan sikap yang sama tegasnya namun penuh rasa. "Hormat, kita sudah bertarung sebagai raja," kata Daeng Malik pelan. "Sekarang kita bicara sebagai lelaki." Kalimat itu disambut anggukan Hercules. Di sana, di tengah pasar yang pernah menjadi medan duel paling brutal dalam hidup mereka, dua raja itu sepakat untuk mengakhiri segala bentuk balas dendam. Tidak ada lagi pengikut yang bergerak, tidak ada lagi dendam yang menyala. Hanya dua pemimpin yang memilih jalan yang lebih sulit, damai. Malam itu, langit Tanah Abang terasa lebih terang dari biasanya. Pedagang kembali membuka lapak, anak-anak berlarian di lorong pasar, dan hiruk-pikuk kota seperti menarik napas lega. Pertarungan dua raja preman, Hercules dan Daeng Malik, menjadi cerita yang tidak akan pernah hilang, bukan karena kekejaman atau amarahnya, tetapi karena bagaimana dua legenda jalanan itu memilih menghentikan lingkar kekerasan dengan kehormatan. Dan sejak malam itu, nama mereka tidak hanya dihormati karena kekuatan, tetapi karena kebijakan yang lahir di tengah luka paling dalam.